dengan Rafael di sini. Saya membantu Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, mengembangkan budaya. Hari ini saya akan bicara mengenai sistem dalam bisnis. Pertanyaan ini sebenarnya dasar, tapi banyak sekali teman-teman yang baru mulai usaha bertanya kepada saya, sebetulnya untuk mulai bisnis apa saja yang dibutuhkan. Banyak dari mereka sudah punya modal, mereka punya orang expert, mereka punya barang, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana akan melakukannya. Tapi satu problem, contohnya Winda, seorang teman dari Palembang, dia bertanya setelah dia punya semuanya itu, lalu apa yang harus dilakukan? Jawabannya sederhana, Anda butuh punya sistem. Apa sih sistem itu dan bagaimana memilihnya? Ini dia. Bukan sistem komputer yang dibutuhkan di sini. Saya bicara sistem secara lebih luas lagi. Sistem itu kalau mau dibilang itu adalah sebuah rangkaian proses yang termekanisasi yang kemudian menghubungkan antar bagian pekerjaan dalam sebuah organisasi. Itulah sistem. Nah, bagaimana mekanisme ini kemudian masuk ke dalam sebuah usaha? Ada berbagai macam cara. Anda bisa mengerjakan itu secara manual, tapi itu sekarang udah nggak model lagi karena itu sudah banyak buang waktu dan banyak jadi kesalahan human error. Oke, sebagian besar sekarang orang-orang melakukannya adalah dengan computerized system. Sistem terotomatisasi. Nah, kalau kita bicara sistem terotomatisasi, pilihannya ada banyak. Ada 3 sebetulnya paling dasar. Yang paling baik adalah kalau Anda punya usaha Anda berbeda dengan usaha yang lain, Anda bikin sistem itu sendiri. Anda buat sistem komputernya sendiri, Anda desain sendiri, itu pasti sesuai dengan bisnis Anda. Karena tidak ada satu bisnis pun yang equally, yang betul-betul precisely sama-sama 100% mirip atau sama persis dengan usaha yang lain. Semua usaha punya perbedaan. Okay? Dan ini adalah cara terbaik kalau Anda punya usaha yang memang model bisnis berbeda dengan yang lain. Okay? Tapi ada problem di sini. Pertama adalah kalau Anda bikin sendiri sistemnya, pasti itu costly. Karena harus desain dari awal. Anda harus develop dari awal. Okay? Anda harus bayar orang. Anda harus buang waktu yang cukup banyak. Belum terjadi nanti ada kesalahan. Anda harus bikin ulang lagi, harus perbaikan lagi segala macam. Okay? Tapi bukan itu masalah yang utama. Kalau Anda seorang business owner, ya, lalu Anda develop sistem Anda sendiri, Anda bayar orang-orang Anda sendiri, yang sering terjadi adalah Anda jadi iseng nanti. Anda pengen berubah lagi, pengen menambah ini, pengen menambah itu, mengurangi ini, mengurangi itu. Itu yang akan membuat proses untuk pembuatan sistemnya menjadi panjang dan menjadi lebih mahal lagi. Nomor 2 adalah Anda membeli sistem yang sudah jadi. Anda tinggal pakai, Anda tinggal ikuti sistem itu, Anda nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Oke. Model ini banyak sebenarnya dipakai. Ya, kalau Anda masuk ke usaha yang franchise system, itu semuanya sudah ada. Begitu Anda tanda kontrak, Anda bayar segala macam, lalu kemudian Anda dapat sistemnya. Bagaimana layoutnya, bagaimana brandingnya, bagaimana menaruh orangnya, melatih orangnya, mencari orangnya, dan semuanya sudah ada semua di situ. Termasuk sistem pembayarannya, sistem untuk apapun juga semuanya sudah ada di situ. Oke, seperti network marketing. Anda masuk ke dalam sebuah sistem yang Anda harus beroperasi persis seperti itu kalau Anda memang mau jalan. Anda nggak usah pusing lagi. Nah, problemnya adalah kalau Anda nggak mau ikuti sistem itu, mereka tidak akan menjamin bahwa Anda berhasil. Okay. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa sistem itu akan bagus atau enggak buat Anda? Sederhana aja, Anda lihat, kalau memang sistemnya ini sudah berjalan cukup lama, networknya sudah berjalan cukup lama, dan banyak orang yang memang berhasil dari situ, berarti sistemnya cukup bagus dong. Anda boleh ikutin. Okay. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah di tengah-tengah di antara keduanya. Yang tadi satu adalah Anda bikin sendiri, yang kedua adalah Anda beli sistem yang sudah jadi. Di tengah-tengahnya adalah Anda beli sistem yang sudah jadi, yang bisa Anda ubah, Anda bisa customize, Anda bisa sesuaikan. Ini mungkin jadi opsi yang terbaik buat banyak bisnis, karena model yang dibeli adalah basic template. Sistem yang dasarnya sudah ada, sudah sama. Kalau Anda mau beli sistem seperti ini, Anda tinggal pilih yang model bisnisnya sama. Jadi Anda jangan beli sistem yang misalnya sistem restoran yang Anda pakai untuk sistem retail groceries, nggak bisa. Anda beli sistem groceries yang memang Anda pakai untuk grocery system. Tapi dari situ Anda bisa ubah-ubah. Mungkin inventory systemnya Anda ubah, mungkin point of sales-nya Anda ubah, Anda bisa lakukan itu. Okay? Nah, ini banyak juga dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan. Perusahaan besar pun melakukan hal seperti ini. Misalnya Anda membeli Enterprise Resource Planning System, ERP. Anda bisa menggunakan SAP, Anda menggunakan SRMIS, bisa Anda gunakan misalnya Workday, Anda bisa menggunakan sistem lain, dan Anda bisa sesuaikan dengan organisasi structure Anda. Okay? Anda bisa menyesuaikan barang-barang yang nggak punya karakter itu, barang-barang OEM itu kalau mau dibilang menjadi lebih mirip seperti Anda, lebih mirip sesuai dengan bisnis Anda. Bisa Anda lakukan seperti itu. Sekarang bagaimana cara memilih di antara 3 sistem itu? Ada 3 poin yang Anda perlu perhatikan. Pertama adalah bicara mengenai K,
lalu M, dan K lagi. Ya, K yang pertama adalah karakter Anda seperti apa. Kalau Anda dasarnya adalah seorang businessman, seorang pengusaha yang modelnya adalah suka dengan kebebasan, ya, maka bisa jadi sistem yang beli jadi nggak cocok buat Anda. Mungkin Anda lebih cocok untuk bikin sendiri dari awal. Oke. Kemudian M, bisnis model Anda. Bisnis model Anda itu umum atau enggak? Kalau bisnis modelnya umum, bisa jadi Anda beli jadi atau Anda customize. Tapi kalau bisnis modelnya nggak umum, berarti Anda harus bikin sendiri. Oke. Karena customisasi dari suatu model untuk menjadi model yang sangat berbeda itu jadi lebih mahal. Bisa jadi lebih mahal dibandingkan Anda bikin dari awal. Oke. Poin yang ketiga adalah berikutnya kantong Anda. Kantong Anda mampunya segimana? Ya, saya bilang di sini adalah kalau misalnya memang Anda punya dananya cukup besar tanpa mengganggu kehidupan Anda pribadi, nggak apa-apa Anda mulai dengan bikin yang murni untuk bisnis Anda. Ya, tapi kalau kemudian Anda uangnya nggak cukup banyak, mungkin Anda lebih baik Anda pilih yang sudah siap pakai. Ya, nggak lucu kan kalau misalnya Anda mulai sebuah bisnisnya mulai berjalan, tapi kemudian keluarga Anda hilang karena mereka semua pergi karena Anda kasih makan mereka lagi. Yang begitu juga. Ya, so 3 panduan untuk memilih sistem bisnis Anda seperti apa. Pilih mana yang cocok untuk Anda. Kalau Anda butuh bantuan, kontak saya. Oke, demikian cukup untuk sekarang. Salam bahagia. Sampai jumpa lagi. Ciao.